Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Rajali. Hari ini kuliah virtual kita akan membahas tentang limit fungsi. Ya, limit fungsi. Oke, eh, sebagai pembuka, kita coba pertimbangkan perbedaan antara nilai fungsi dan nilai limit fungsi. Nah, nilai limit fungsi, misalnya kita punya fungsi y, fungsi x yang persamaannya adalah 2x kuadrat tambah 3x. Lalu berapa nilai fungsi ini ketika x-nya sama dengan 4? Ini kan adalah soal sederhana ya. Jadi cukup untuk mencari nilainya, masukkan x4 ke dalam fx, x menjadi 4, maka ini 2 kali 4 kuadrat tambah 3 dikali 4. Karena x-nya kita ganti dengan 4, nilai fungsinya 44. Ini arti ketika x pas 44, tidak lebih tidak kurang. Ini x-nya adalah pas x pas 44, tidak lebih dan tidak kurang ya. Maka nilai nilai fungsinya akan menjadi pas 44. Oke, demikian ya. Nah, kemudian bagaimana jika dengan limit? Nilai limit fungsi y sama dengan fx ya. Fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x ketika x panah 4. Panah ini dia baca arti panah sini adalah menuju. Ini panah, tanda panah dikatakan apa? Menuju. Menuju 4 itu artinya mendekati 4 ya. Nah, ini caranya kalimat ini kita tulis seperti ini. Limit dari ini semua 2x kuadrat tambah 3x ketika x menuju 44 adalah lebih kurang sama dengan 44. Bagaimana menghitungnya? Kita dapat menggunakan pendekatan coba-coba dengan cara numerik ya, yaitu dengan mengambil nilai x yang cukup dekat dengan 4. Berapa saja nilai x yang dekat dengan 4? Misalnya ini, x-nya 3,999 dari kiri 4. 3,9999 lagi dari kiri 4 dan 2 dari kanan 4. Ini 2 ini dari kanan 4 itu 4,0001 dan 4,0001. Masukkan ke dalam fungsi karena nilai limit ini tetap yang dilimitkan kan adalah ini 2x kuadrat, nih 2x kuadrat tambah 3x. Itu yang dilimitkan, maka masukkan x-nya 3,999, maka hasilnya 43,981. Kenapa bisa begitu? Ya ini karena kita cukup memasukkan saja nih, ya. Kita cukup memasukkan ya, artinya tidak ada lain, cukup kita masukkan saja. Jadi kita cukup memasukkan nilai x sama dengan 3 ini, 3,999 ke dalam ini. Ini jadi 2 kali 3,999 kuadrat ditambah 3 kali 3,999 kuadrat, hasilnya adalah ini. Demikian juga x-nya kita ganti dengan yang lebih dekat, 4,0001. Maka fx-nya akan menjadi 44,0019. Maka nilai x di sini akan berubah menjadi 44, nah ini. Oke, semua nilai x akan kita ganti ya, kita ganti menjadi ini 4, ini akan menjadi 4,0001. Ini juga menjadi 4,0001 dikali 3, maka hasilnya ini dia 44,0019. Nah, keempat angka ini yaitu yang ini 43,981, 43,9981, 44,019 dan ini keempat angka ini kalau kita dekati semuanya akan menuju ke satu bilangan yaitu 44. Maka kita katakan limitnya adalah 44. Jadi kalau pada fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x saat x pas 4 tidak lebih tidak kurang, maka nilai fx-nya juga pas 44, tidak lebih tidak kurang. No less, no more. Nah, tetapi pada limit fungsi, ketika fungsi yang diambil limitnya itu 2x kuadrat ini 2x kuadrat tambah 3x, ketika x-nya bukan sama dengan 4, tapi panah ini artinya mendekati 4, menuju 4, maka nilainya adalah tidak pas 44, tapi menuju 44, yaitu seperti nilai-nilai ini,
44, yang ini, angka-angka ini, semua angka-angka ini akan mendekati 44. Nah, itu dia. Kemudian, bagaimana memahami limit secara intuitif dengan pendekatan numerik? Contoh, saat kita memiliki fungsi ini, x kuadrat tambah 4x kurang 12 dibagi x kuadrat dikurang 2x. Ini fungsi kita. Ketika x dibikin menuju 2, maka kita tulis seperti ini. Kita akan tulis dalam bentuk limitnya seperti ini. Nah, kan itu ketika x panah 2 menuju 2. Nah, arti dari menuju 2, panah 2, itu bisa dipahami bahwa x itu mendekati 2 dilihat dari arah kiri, ini kiri, dan dari arah kanan, yaitu ini. Dari arah kiri 2, kita tulis gini, x panah 2, ada tanda kayak ini, kayak minus di sini. Nah, ini 2 min, maksudnya dari kiri 2. Dan dari kanan 2, x menuju 2, ada seperti 2 plus, maksudnya dari kanan 2. Nah, inilah representasinya kalau kita nyatakan dalam garis bilangan. Dan ini 2 yang dituju. Ini angka yang dituju, x yang dituju itu 2. Dan dia didekati dari kanan, ini dari kanan 2, dari 4, 3, terus turun, terus ke sini menuju 2 ini. Ya. Kemudian, maka angka-angka yang dekat dengan 2 itu dari kanan seperti diantaranya 2,001, 2,00001, dan lain-lain. Nah, bisa juga X menuju 2 dari kiri, maka kita tulis gini, X panah 2 minus dari kiri. Maka dari 0 bergerak ke 1, terus mendekati ke 2, tapi tidak pernah sampai 2, hanya dekat ke 2. Misalnya kita ambil angka 1,999, 1,99999, dan seterusnya. Itulah nilai X menuju 2 dari kiri dan dari kanan. Nah, jika kita gambarkan dengan menggunakan tabel, maka nilainya secara numerik akan begini. Ini tabel yang ini adalah nilai ketika X menuju 2 dari arah kanan. Kan menuju 2 nih, dari 2,5 ke 2. Kan itu menuju 2 di sini. Makin dekat 2. Maka nilai fx-nya dari 3,4 menuju 3,999, dan ini kita katakan juga 4. Coba kan? Kita bertanya kenapa x-nya jadi 3,4? Fx-nya jadi 3,4 kalau x-nya sama dengan 2,5. Ya, caranya kita masukin saja soal kita tadi kan ini. Ini kan soal kita tadi nih. Nih, x kuadrat tambah 4x kurang 12 per x kuadrat kurang 2x. Kan itu soalnya tadi kan. X kuadrat, terus apa nih? Tambah 4x, ya. Tambah 4x. Jadi agak bagus tulisannya ini ya, sorry. Kurang 12. Ya, ini pakai mouse, sorry. Dibagi berapa? Dibagi dengan nih, x kuadrat kurang 2x. X kuadrat kurang 2x, kan itu. Nah, maka kenapa dia menjadi 3,4? Karena x-nya 2,5. Maka setiap x di sini akan menjadi 2,5. Jadi 2,5 kuadrat gitu ya. Buat 2,5 angkat 2 yang bawah ya. Dikurang 2 kali 2,5. Kurung 2,5, ini juga 2,5. Semua x jadi 2,5 karena nilai fx-nya menjadi 3,4. Dan terus kalau x-nya 2,1 maka fx-nya 3,85. Apa yang terjadi pada fx ketika x dari 2,5 menuju 2? Maka dia akan nilainya naik. Naik. Nah, seperti itu. Menuju 4. Sebentar ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka, jadi oleh karena itu, sesudah kita melihat nilai-nilai ini dari arah kiri dan dari arah kanan 2, kita akan dapat dengan tabel ini bahwa fx dari kanan, ini dari arah kanan ya, 3,99999 itu adalah dibulatkan menjadi 4, kemudian dari arah kiri ini juga dibulatkan menjadi 4. Artinya apa? Limit dari soal ini, limit dari ini ketika x menuju 2 adalah 4 ya. Itu dia. Baik. Kemudian limit arah kanan dan limit arah kiri. Nah, tadi karena saya katakan bahwa soal seperti ini, limit menuju 2 itu, ini kan menuju 2, ini kan harus, ini 2 itu kan bisa dipandang dari arah kanan dan dari arah kiri, panah ini. Ini kanan, ini arah kirinya, kan begitu. Berarti, kita tengok limit arah kanan 2, yaitu angka 2,00001 tadi kita masukkan ke sini ya, ke X ini ya. Masukkan ke sini, X ini jadi 2,0001, maka itu menuju 4.
dari arah kiri juga menuju 4. Nah, karena limit kiri dan limit kanan sama-sama menuju 4, maka kita katakan fungsi ini limitnya 4. Jadi suatu fungsi dikatakan memiliki limit jika nilai dari yang didekati dari kiri dan dari kanan menuju kepada satu bilangan bulat yang sama. Akankah ada kondisi di mana limit itu ketika kita dekati dari kiri dan dari kanan justru angkanya berbeda? Ada. Contohnya ini. Nih. Ini fungsinya, fungsi fx-nya ini, yaitu x dibagi nilai mutlak x. Ini fungsi. X dibagi nilai mutlak x. Nah, ini mutlak x ya. Lalu, ketika x-nya menuju 0, ini menuju 0 kan? Nah, bagaimana nilai limitnya? Kalau kita dekati dari arah kanan, dia menuju 1. Kalau didekati dari arah kiri, menuju negatif 1. Kenapa menuju 1? Coba ambil dari kanan. Dari kanan 0 itu ambil aja 0,001. 0,001. Ya, itu ya. Nah, masukin ke fungsi. Maka ini X ini akan jadi 0,001. Gitu ya. 001 dibagi nilai mutlak dari 0,001. 0,001 itu kalau dibuka mutlaknya kan tetap 0,01 dan kalau dibagi ini coret kan jadi 1. Nah, tetapi kalau kita dekati dari arah kiri 0 itu seperti kita ambil X sama dengan minus. Kan 0 itu kan di kirinya kan negatif. Min 0,001. Ya, ini. Nah, gitu ya. 1. Kita masukin ke sini. Ini jadi minus. Ini kan minus. Nilai mutlak minus. Kalau dimutlakkan kan jadi plus. Jadi menjadi dia min 0,001 yang atas dibagi. Kalau yang bawah kan dimutlakkan kan jadi positif kan. Ini kan sama. Yang angkanya sama ya atas bawah. Sama angka yang sama. Atas bawah angkanya sama. Kalau dimutlakkan ini akan kembali menjadi min 0,01 dibagi positif. Maka dia positif 0,01. Maka dia arah kirinya min 1, limit arah kanannya 1. Kita lihat bahwa limit kiri dan limit kanan menuju angka yang berbeda. Maka kita bisa katakan bahwa limitnya tidak ada. Sebab syarat keberadaan limit harus kiri dan kanan sama. Ini adalah testingnya. Nah, ini tesnya. Saya tes. Saya lupa saya tulis ini tes. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya, karena kiri dan kanan tidak sama nilai, maka limitnya tidak ada. Itulah dia syarat keberadaan limit. Syarat keberadaan limit adalah limit arah kiri dan arah kanan harus menuju angka yang sama. Gitu ya. Nah, sekarang cara praktis dalam menghitung limit itu ada 4. Pertama, dengan substitusi langsung nilai X. Kedua, dengan manipulasi aljabar. Ketiga, pendekatan numerik. Keempat, dengan pendekatan grafik. Kita lihat satu-satu. Pertama, cara substitusi langsung. Maksudnya masukkan saja langsung nilai X. Masukin aja. Contoh limit X kuadrat tambah 3X pangkat 3 kurang 2X. X menuju 2. Jadi kita masukkan saja X sama dengan 2 ke sini. Jadi semua X di sini jadi 2. Ini kan jadi 2 kuadrat. Nih, 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2. Jadi jawabnya 24. Maka limitnya 24. Yang kedua, X menuju 0. Masukin saja X-nya 0. 0 pangkat 2. Ya ini ya. E pangkat 0. 3 kali 0 tambah 2. Nah, E pangkat 0 kan 1. Ini semua di pangkat 0 adalah 1. Maka atas 1. Dibagi 2. Maka limitnya setengah. Itu cara pertama. Saran saya dalam menghitung limit, selalulah menggunakan cara pertama. Masukin dulu. Kalau memasukin dapat angka, maka itulah jawabannya. Tapi terkadang tidak semua ketika kita masukkan langsung ada jawabannya dan itu benar. Contoh limit ini, X kuadrat tambah 5X tambah 4 dibagi X tambah 4. X-nya menuju min 4. Masukin min 4, apa yang terjadi kalau kita masukin min 4 ini, min 4 kuadrat ditambah 5 kali min 4 tambah 4, min 4 tambah 4 kan 0. Maka jawabannya jadi 0 per 0. 0 per 0 itu nggak punya makna. Itu namanya bentuk tak tentu. Maka cara memasukkan langsung menjadi gagal, tidak bisa. Apa yang kita lakukan di sini? Coba deh cara aljabar, yaitu manipulasi aljabar. Kan bisa kita faktor. Ini kan persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan jadi seperti ini. X tambah 4 kurung X tambah 1 dibagi X tambah 4. Kalian bisa coret X tambah 4 dengan X tambah 4 ini atas bawah. Nah, menuju 4. Maka yang tertinggal adalah limit X tambah 1 X menuju 4. Nah, itu. Maka min 4. Masukin min 4. Jadi X ini menjadi berapa? Min 4. Min 4 tambah 1 inilah dia. Min 4 tambah 1 min 3. Maka limitnya sebenarnya bukan 0 per 0 tapi minus 3. Itu cara yang kedua. Cara manipulasi aljabar nih ya. Yang ketiga adalah cara numerik. Nah, cara numerik soal yang tadi ini. Soal yang ini tadi.
Cara numerik ya kita masukin aja nilai X yang mendekati 2 dari kanan. Misalnya 2,001, dari kirinya 1,99999, masukin ke dalam nilai X yang ada di persamaan ini, fungsi ini, maka X-nya menjadi 3,999 dan 4,0015, maka ini dua angka ini sama-sama mendekati 4. Maka kita katakan secara numerik limitnya 4. Yang keempat, yaitu pendekatan cara grafik. Contoh, fungsi Gx, X menuju 2, kok 4 sih kita bilang? Nah, ini kurvanya nih, kurva Gx. Nih, Gx. Nah, tengok ini. Di sumbu X kalian tengok, X-nya kan menuju 2. Tengok, menuju 2 kan bisa dari kiri, dari sini. Dari 1, 1,5, terus menuju 2 nih. Kalau X-nya 1 atau 1,5, maka kurvanya kan yang atas ini. Sini dia. Ah, ini dia. 5. Terus kalau X-nya 1 di sini kan 7. Jadi dia turun ke sini dia. Secara kurva dia turun ke sini, ya kan? Tetapi di dalam tabel nilai Y dia menuju turun ke bawah sini menuju 4. Ya kan di sini di lubang kosong nih. Tetapi kalau mendekati 2 dari arah kanan ke sini, dari 4, 3,5 sampai menuju 2, maka nilai X-nya kan 3,5 kan di sini nih. Nih, di sini. Maka Y-nya berapa? Di sini dia, di bawah 3. Kalau X-nya 3, ini dia, maka Y-nya di sini. Naik dia, naik menuju 4. Dan dari secara kurvanya naik ke sini. Nah, ini panahnya nih. Artinya kalau Gx ini menuju 2 dari kiri kanan, maka kita tengok nilai fungsinya akan menuju kepada angka 4 ini. Jadi kita katakan limitnya 4. Baik, contoh ini dia. Ini fungsi fx nih. Limit fx, x menuju min 4. Kenapa min 4? Ya karena ini di sini menuju min 4 ini dari kanan ya. Nah, dan menuju min 4 dari kiri. Kalau dari kanan, kurvanya kan kalau dia min 2, kan kurvanya ini dia, di sini. Nah, nilai Y-nya kan 4 ini. Kalau dia terus menuju min 3, menuju min 4, kan turun dia. Maka di dalam sumbu Y dia turun ke sini, menuju min 2 ini. Kemudian kurvanya turun kayak gini, menuju sini, menuju 4 ini, min 4 ini. Kan kalau dari kiri, kan dari min 6 menuju min 4 kan ke bawah sini. Nah, ini dia, sini dia. Sini dia. Ya kan? Kemudian dia naik terus ke sini. Dan kalau dia dekat ke min 4 ke sini, maka dia akan menuju min 2. Maka artinya fungsi fx ini, ketika x-nya menuju min 4, limitnya adalah 2. Nah, itu. Lalu ada nggak situasi di mana ini berbeda? Ah, ini agak bercoretnya banyak kali ya. Ini fungsi Gx ya, limit fx yaitu menuju 1 ya, menuju 1 ini ya. X menuju 1 fx. Kalau dari kanan, kurva yang bawah ini, menuju 1 tuh dari sini. Maka nilainya kan ini, menuju min 2. Kan kalau dari arah kanan, min 2. Tapi kalau dia dari kiri, min 1, dari kiri sini, terus ke sini, kurvanya kan ini dia atas ini. Nah, ini. Nah, apa yang ditujunya? Yang ditujunya tengok di sini adalah 4. Jadi kalau dari kiri menuju 4, dari kanan menuju min 2. 4 dan min 2 adalah dua nilai yang berbeda. Karena limit kiri dan kanan tidak sama, maka kita katakan kurva ini nggak punya limit. Karena kurvanya ya dari kiri ini, dari kanan dia begini. Kan tengok garis kiri dan garis kanan ini kan nggak ketemu. Satu di sini, satu di sini. Nggak jumpa dia. Nah, itulah dia, maka dia tidak punya limit. Paham ya? Sekarang contoh, ini contoh menjadi soal ya. Contoh tapi jadi soal. Hitung limit ini dengan substitusi langsung. Berarti masukin X-nya 4. Masukin X-nya 5. Masukin X-nya 10. 10. 10. Masukin X-nya 4. Ini 4 dikuadratin. Kalian akan dapat hasilnya. Kemudian, bagaimana kalau cari soal limit kayak begini? X menuju 4. Bisa nggak pakai numerik? Bisa, ambil dari kiri 4, 3,9999 misalnya. Jadi semua X ini akan menjadi 3,999. X ini juga jadi 3,999. Inilah nilainya. Nilai-nilainya. Hitung kalkulator jadinya berapa? 0,25002 atau mendekati 0,25 atau seperempat. Nah, ambil dari kanan. Dari kanan itu berapa? 4,001. Fx-nya kan gini. X-nya kan ini. Jadi 4,001, 4,01. Maka ini akan menjadikan dia berapa nih? Nah, nih. Jadi berapa dia nih?
Ini akan menjadikan juga dia 0,24998 alias 2,5. Karena arah kiri dan arah kanan sama-sama menuju seperempat atau 0,25, maka limitnya kita simpulkan sama dengan seperempat. Paham ya? Saya harap Anda paham ini. Coba hitung ini. Hitunglah limit yang dimaksud dengan substitusi langsung. Bisa substitusi langsung? Bisa. Masukin saja, masukin saja. Nah, ini dapat ini. Sampai 9. Kemudian nomor 10 sampai 15 hitung dengan manipulasi aljabar. Disederhanakanlah ini. Ini difaktor-faktor. Ini difaktor. Difaktor-faktorkan, coret, faktorkan. Tapi kalau payah kali kalian ambillah yang numerik seperti ini, seperti yang ini. Nah, coba ini kayak gini. Ini kan 4. Kalau ini kan menuju 5. Menuju yang mana ini? Yang mana tadi ini? Ini kan menuju 5. Ya, ambillah dari kiri 4,99 kan. 999. Ambil 5,01. Berapa hasilnya? Kalian juga bisa belajar menyederhanakan dengan Wolfram Alpha. Pakai Wolfram Alpha. Nah, ini contoh limit X pangkat 3 min 8 per X min 2, X menuju 2. Ini ternyata kalau kita sederhanakan, difaktorkan atas bawah atau dibagi, itu sebenarnya sama saja dengan X kuadrat tambah 2X tambah 4. Jadi limit ini sama saja dengan mencari limit X kuadrat tambah 2X tambah 4. Lalu masukin, X-nya jadi 2, 2, maka jawabannya 12. Oke ya, demikian ya. Kesimpulan limitnya adalah 12. Kalau kita coba pakai numerik juga bisa. Menuju 2, 1,999 atau 2,01. Ambil kanan 2, ambil kiri 2, masukin, maka nilainya juga 12,06, 11,994, dan ini sama-sama mendekati 12. Maka limitnya adalah 12. Baik, ini sementara kuliah kita hingga pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Dan saya harap soal-soal latihan yang saya berikan di sini 10 sampai 15, kemudian 4 sampai 9, silakan Anda kerjakan untuk meningkatkan pengertian Anda, karena matematik itu memang mengharuskan kita untuk apa? Ya, untuk berlatih. Tidak tanpa latihan, tanpa dicoret, tanpa dicoba, mustahil kita akan menguasainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rajali.